kalau orang yang sudah makan beras itu kemudian lantas kebudayaannya itu meningkat. Itu tidak. Baik beras maupun jagung dan juga ketela adalah sumber daripada karbohidrat yang sama. Bahkan mungkin lebih baik. Jadi janganlah merasa rendah kalau bahan bakunya itu jagung, jangan. Saya mau tanya, zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi enak mana, Pak? Oh, enak Pak Harto mah. Bahwa selama Pak Harto udah lengser tuh kita nggak pernah milih presiden, mendingan tidur, kagak jelas presiden sekarang. Oh gitu? Iya, udah males. Pada korupsi semua. Kangen zaman Pak Harto. Portal Islam.id. Ya, kangen zaman Pak Harto. Di mana zaman tak boleh ada sekolah swasta kaya, seragam SD sampai SMA diciptakan di zaman Pak Harto. Tujuannya agar satu, si kaya dan si miskin bisa satu kelas dalam tujuan pendidikan. Kangen Eyang Harto. Zaman di mana masa-masa swasembada pangan bahkan bisa ekspor. Kita bisa hidup tenang, gak mikirin habis beras. Negara agraris bukan hanya slogan, semua dikelola dan dijamin oleh pemerintah. Zaman Pak Harto, Pak Tani dikasih tamu mimbar dialog rutin dalam kelom pencapir, bukan dibohongi kasih subsidi pupuk dan traktor lalu ditarik lagi. Zaman Pak Harto, kalau ke sawah ya panen raya bersama semua menteri menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar. Maka setiap kali acara kenegaraan mencari posisi Soeharto paling gampang, paling depan dan tengah. Era sekarang mah beda. Ke sawah pas deket pemilu aja sampai masuk-masuk lumpur. Giliran udah jadi, boro-boro mikirin petani. Petani panen malah dihajar, dibuka keran impor. Zaman Pak Harto masuk UI, masuk UGM murah banget. Zaman sekarang, pendidikan nauzubillah mahal banget. Anak SD saja bisa puluhan juta masuk sekolah swasta yang status sosialnya tinggi. Pendidikan dibawa ke komoditifikasi status sosial. Zaman Pak Harto, pendidikan di bawah negara. Kualifikasi ada di tangan negara, sehingga yang maju sekolah-sekolah negeri. Kita masih ingat, asal nama SMA 1 adalah sekolah terbaik. Lalu ada sekolah-sekolah terbaik negeri di segala penjuru, si kaya dan si miskin bersekolah di tempat yang sama. Zaman Pak Harto, anak tukang becak kuliah sudah biasa. Zaman sekarang, anak tukang becak bisa lulus dokter dianggap mukjizat dirayakan besar-besaran. Setiap pendidikan dirampas hanya untuk orang kaya. Zaman Pak Harto, puskesmas di mana-mana. Sistem pengobatan teratur, posyandu dijadikan gerbang besar kesehatan publik. Ibu-ibu PKK dijadikan volunteer atas kinerja negara di bidang kesehatan. Tapi di zaman sekarang, para dokter dan suster diajarkan bagaimana cara berbisnis. Di zaman sekarang inilah tragedi kesehatan berlangsung. Bayi mati ditolak di rumah sakit, anak remaja mati ditolak rumah sakit. Padahal rumah sakit menjamur di mana-mana. Zaman Pak Harto, penyedia pendidikan, kesehatan dan papan menjadi tugas layanan negara. Di zaman demokrasi liberal, pendidikan, kesehatan dan papan menjadi alat kapitalis dalam menguras kerja rakyat. Tak ada pertanggungjawaban negara sama sekali atas uang publik. Zaman Pak Harto, nggak ada ceritanya ulama dibubarin pengajiannya. Pak Harto selalu dekat dan santun dengan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik buatmu, Pak Harto. Oleh Agus Santoso. Era Soeharto, Republik Indonesia eksportir minyak, sekarang jadi negara importir. Dilansir dari Gelora.co, industri minyak dan gas atau migas Indonesia pernah mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Indonesia menjadi eksportir migas dan masuk organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Mirisnya saat ini menjadi negara importir minyak. Pengamat perminyakan Kurtubi mengungkapkan, pada masa pemerintahan Soeharto, sektor migas menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode 1970 sampai 1980-an, sektor migas merajai perekonomian nasional. Dia menyebutkan pemasukan APBN itu 80% disumbang dari sektor migas atau devisa negara sebagian besar dari sektor ini. Kita luar biasa ekspor migas dan menjadi anggota OPEC karena surplus minyak mentah. Berdasarkan hasil riset Reforminer Institute menyatakan, pada periode 1970 sampai 1990-an, sektor migas
memberikan sumbangan 62,88% terhadap penerimaan negara. Nilai ekspor migas Indonesia kala itu mencapai 20,66 miliar US dollar. Nah, sekarang boro-boro menjadi net importir minyak mentah produksi 750 ribu barel per hari. Sementara kebutuhan 1,4 juta barel per hari. Data BP World Statistic pada 2018 mencatat produksi minyak bumi Indonesia pernah mencapai 1,65 juta barel per hari pada 1977. Pencapaian itu membuat Indonesia masuk dalam jajaran 11 negara produsen minyak terbesar di dunia. Saat itu Indonesia sebagai anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Dia juga menyebutkan cadangan gas alam cair atau LNG Indonesia sangat besar mencapai 135,55 triliun standar kubik feet atau TSCF. Pada 30 tahun lalu, mengeksplorasi dan mengolah gas menjadi LNG di Arum Aceh. Pertamina ditunjuk membangun pabrik LNG pertama di Arum Aceh. Pada waktu itu belum ada industri berbasis gas di Indonesia, sehingga LNG diekspor ke luar negeri dengan harga yang sangat tinggi. Sementara itu, Asep Saifuddin, salah satu orator dari FPI Jawa Barat, membandingkan penanganan korupsi di era Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dia menyampaikan saat itu berorasi di depan peserta aksi alumni 212, berantas korupsi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Asep menilai PDIP saat ini telah ikut campur dalam penanganan kasus korupsi oleh KPK. Hal itu berbeda dengan pemerintah di bawah SBY. SBY tidak turut campur ketika KPK menyeret Anas atau Urbaningrum ke penjara. Ini PDIP lebih parah, kata Asep dalam orasinya di hadapan peserta. Lebih lanjut, Asep juga menuding PDIP sebagai partai paling korup saat ini. Dia mengklaim pernyataan itu berdasarkan bukti valid yang ia peroleh dari KPK. Asep berkali-kali dalam orasinya memancing dan menyudutkan peserta aksi hingga menyatakan PDIP dan Jokowi di balik korupsi yang terjadi saat ini. Se-Indonesia, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dari 616 kabupaten atau kota yang paling banyak melakukan tindakan korupsi, bupatinya dari mana? Wali kotanya dari mana? Gubernurnya dari mana? Kata Asep yang langsung diiringi teriakan dari peserta aksi yang menjawab PDIP. Jangan-jangan Presiden Republik Indonesia dari PDI juga melakukan, kata dia memancing jawaban massa. Dalam orasinya, Asep juga mendesak agar KPK segera memeriksa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim atas kebijakan barunya soal pembayaran SPP sekolah lewat GoPay. Asep menilai kebijakan Nadiem tersebut masuk dalam kategori intellectual corruption. Asep lalu menuntut agar penegak hukum tegas dalam menuntaskan kasus korupsi. Ia mengancam melakukan aksi lanjutan andai lembaga penegak hukum terkesan lambat dan mengusut kasus rasuah. Jika Kejaksaan Agung atau KPK tidak serius memberantas korupsi, agendakan aksi jilid-jilid di DPR, MPR. Kita hentikan rezim ini. Begitulah dikatakannya. Aksi 212 ini dilakukan oleh Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni atau PA212, dan beberapa ormas lainnya. Mereka menuntut aparat penegak hukum dianggap untuk menuntaskan kasus korupsi yang diduga merugikan negara triliunan rupiah. Sejumlah pengurus PDIP di berbagai kesempatan sudah berulang kali mengatakan selalu menghormati proses hukum yang berjalan. Salah satunya diucapkan Ketua DPP Puan Maharani. Dia bicara soal penanganan KPK dalam mengusut kasus dugaan suap atau PAW anggota DPR fraksi PDIP, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. Puan mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Ya, tentu saja, proses hukum saling menghormati dan saling menghargai tanpa melewati batas-batas yang ada. Begitulah dikatakan Puan di gedung DPR Jakarta pada Senin 20 Januari lalu. Kangen zaman Pak Harto. Portal Islam.id. Ya, kangen zaman Pak Harto. Di mana zaman tak boleh ada sekolah swasta kaya, seragam SD sampai SMA diciptakan di zaman Pak Harto. Tujuannya agar satu, si kaya dan si miskin bisa satu kelas dalam tujuan pendidikan. Kangen Eyang Harto. Zaman di mana masa-masa swasembada pangan bahkan bisa ekspor. Kita bisa hidup tenang, gak mikirin habis beras. Negara agraris bukan hanya slogan, semua dikelola dan dijamin oleh pemerintah. Zaman Pak Harto, Pak Tani dikasih tamu mimbar dialog rutin dalam kelom pencapir, bukan dibohongi kasih subsidi pupuk dan traktor lalu ditarik lagi.
Zaman Pak Harto, kalau ke